Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 577. Tetapi kami adalah saksi. Ki Panji belum bertanya kepadaku, kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit itu. Ki Panji belum mendengarkan kesaksian kami tentang penyalahgunaan kekuasaan yang telah mereka lakukan. Diam! Diam! Ki Panji berteriak. Aku dapat mengusirmu dengan kekerasan. Masih ada beberapa orang prajuritku yang dapat melemparkan kalian keluar regol halaman. Jika itu yang Ki Panji lakukan, aku akan melawan mereka. Aku akan memaksakan kehendakku sampai Ki Panji mau mendengarkan kesaksian kami tentang prajurit-prajurit Ki Panji. Sebagian prajurit yang telah diperbantukan kepada Ki Panji di sini sudah tidak berdaya, termasuk Ki Lurah. Sisanya tidak akan mampu mengusir kami dari Banjar ini. Kau memang orang gila. Kau tidak menghitung aku sendiri. Aku justru menghitung Ki Panji. Tetapi aku tetap saja tidak mau pergi. Wajah Ki Panji menjadi merah. Ia merasa orang yang datang itu telah merendahkannya. Karena itu maka ia pun menggeram. Mari kita lihat. Kau atau aku yang harus menundukkan kepalanya. Bagus. Aku tunggu Ki Panji di halaman. Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera turun ke halaman, diikuti oleh Rara Wulan, Ki Bekel dan Ki Demang. Nampaknya persoalannya bukan persoalan yang sederhana. Demikian Gelagah Putih turun ke halaman, maka Ki Panji pun telah meloncat ke halaman itu pula. Beberapa orang prajurit yang masih segar berdiri di depan tangga pendapa. Nampaknya mereka telah siap menjalankan perintah apapun, demikian diberikan oleh Ki Panji. Kisanak, berkata Ki Panji. Kau akan menyesal bahwa kau telah berani menentang dan menghalangi tugas para prajurit. Bukan aku yang akan menyesal, tetapi Ki Panji. Ki Panji terbiasa menilai para prajurit Ki Panji menurut penglihatan Ki Panji sendiri. Ki Panji terbiasa tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dengan demikian maka penilaian Ki Panji atas prajurit Ki Panji tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ki Panji hanya menduga-duga apa yang telah dilakukan oleh para prajurit Ki Panji. Ki Panji mungkin memanggilnya, bertanya kepada mereka. Sedangkan mereka selalu berbohong kepada Ki Panji. Sementara itu Ki Panji sudah menjadi puas mendengarkan kebohongan mereka itu. Anak iblis. Jangan berkata sepatah kata pun lagi. Jika kau menggerakkan mulutmu, maka aku akan mengoyakkan bibirmu. Aku akan berbicara terus, Ki Panji. Sebenarnya lah Ki Panji menjadi sangat marah. Tangannya pun segera terayun untuk menampar mulut Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih tidak membiarkan mulutnya tersentuh. Karena itu maka Gelagah Putih telah menarik kepalanya dan sedikit berpaling. Gerak yang sederhana itu ternyata telah membebaskan Gelagah Putih dari sentuhan tangan Ki Panji di Ngadireja. Namun demikian, Ki Panji di Ngadireja menjadi semakin marah. Ia merasa telah dipermainkan oleh orang yang masih terhitung muda itu. Jauh lebih muda dari umurnya sendiri. Karena itu, Ki Panji tidak mengekang kemarahannya lagi. Dengan tangkasnya Ki Panji meloncat sambil menjulurkan kakinya menyambar ke arah dada Gelagah Putih. Tetapi sekali lagi Gelagah Putih mengelak, sehingga kaki Ki Panji tidak dapat mengenai dadanya. Ki Panji yang menjadi marah sekali itu pun menggeram. Kau menantangku, orang muda? Tidak, sahut Gelagah Putih. Aku datang untuk menyampaikan laporan serta kesaksian tentang prajuritmu yang telah menyalahgunakan kekuasaan. Jika kau melindunginya, maka itu berarti bahwa kau pun telah terlibat pula ke dalamnya. Bahkan kau pun telah melakukan pemerasan dengan meminjam tangan prajurit-prajuritmu itu. Anak iblis. Kau jangan asal membuka mulutmu. Sadari bahwa aku dapat menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepadamu. Kau akan menghukum orang yang tidak bersalah? Siapa yang tidak bersalah? Kau telah berani melawan prajurit-prajuritku yang sedang menjalankan tugas. Prajurit-prajuritmu tidak sedang menjalankan tugas. Tetapi mereka sedang memeras. Ki Panji tidak mau mendengarkan lagi. Ia pun segera menyerang Gelagah Putih. Bahkan serangan yang dilambari kemarahan itu pun kemudian datang bagaikan banjir bandang. Tetapi Gelagah Putih telah benar-benar bersiap. Dengan tangkasnya ia pun berloncatan menghindari serangan-serangan Ki Panji. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian telah berganti menyerangnya pula. Demikianlah, pertempuran pun kemudian segera berlangsung dengan sengitnya.
Keduanya saling menyerang dan menghindar. Ternyata Ki Panji pun seorang yang berilmu tinggi. Tetapi yang dihadapi waktu itu adalah Gelagah Putih. Seorang yang seakan-akan telah menjadi mumpuni sehingga sulit dicari tandingnya. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi semakin lama semakin sengit. Ki Panji pun telah meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak mengira bahwa orang yang masih terhitung muda itu telah memiliki ilmu yang mampu mengimbanginya. Dengan segenap kekuatan, ditopang oleh tenaga dalamnya, Ki Panji berusaha untuk dapat menembus pertahanan Gelagah Putih. Tetapi usahanya itu tidak segera dapat berhasil. Pertahanan Gelagah Putih benar-benar rapat sekali. Serangan-serangan Ki Panji selalu dapat dihindari, dan bahkan sekali-sekali serangan itu telah sengaja ditangkisnya, sehingga kekuatan mereka pun berbenturan. Ki Panji pun tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ternyata orang yang masih terlalu muda itu tidak dapat diabaikannya. Bukan saja dengan tangkas ia dapat menghindar, tetapi dengan kekuatan yang besar dengan sengaja telah membentur serangan-serangannya. Ki Panji yang marah itu pun kemudian telah menumpahkan segenap kemampuannya. Bahkan ia pun sudah tidak memikirkan lagi, apa yang bakal terjadi dengan orang yang masih terhitung muda itu. Tetapi ternyata bahwa Ki Panji itu tidak mampu menguasainya. Orang yang terhitung masih muda itu justru perlahan-lahan mulai mendesaknya, sehingga Ki Panji itu menjadi semakin sulit menghadapinya. Serangan-serangan Gelagah Putih yang semakin cepat telah mulai menerobos pertahanannya. Tangan Gelagah Putih yang terjulur lurus rasa-rasanya telah meretakkan tulang-tulang iganya, sehingga Ki Panji itu pun terdorong surut. Gila orang ini, geram Ki Panji. Namun betapapun Ki Panji mengerahkan kemampuannya, namun sulit baginya untuk dapat menerobos pertahanan Gelagah Putih yang sangat rapat. Jika sekali-sekali serangannya menembus pertahanan lawannya, terasa bahwa sentuhan itu tidak menyakitinya. Kemarahan Ki Panji benar-benar tidak dapat dikekangnya lagi. Karena itu maka Ki Panji pun segera telah menarik pedangnya sambil menggeram. Aku masih memberimu kesempatan, orang muda. Pergilah, dan jangan kembali lagi. Bagaimana dengan Ki Bekel dan Ki Demang? Bertanya Gelagah Putih. Bawa orang itu pergi. Lalu Ki Panji membiarkan pemerasan itu terjadi? Diam. Sudah aku katakan bahwa itu bukan urusanmu. Akulah yang akan mengurusnya. Tidak. Kau tidak melihat kejadiannya. Kamilah yang melihatnya. Karena itu Ki Panji harus mendengarkan kesaksian kami. Persetan, geram Ki Panji. Jika kau mati di sini, sama sekali bukan tanggung jawabku. Kau telah berani melawan aku, penguasa di Ngadireja ini. Tidak ada orang yang mengimbangi kekuasaanku di sini. Karena itu, apa yang aku lakukan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun Gelagah Putih pun menjawab. Kalau kuasamu kau landaskan pada kekuatan prajuritmu serta kemampuanmu, maka akulah yang akan mematahkannya. Akulah yang akan menghalangimu. Ki Panji tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Tetapi Gelagah Putih dengan cepat menghindarinya. Ki Panji yang menjadi sangat marah itu tidak lagi mengekang diri. Serangan-serangannya pun kemudian datang dengan garangnya. Pedangnya terayun-ayun mengerikan, kemudian terjulur lurus menggapai ke arah dada atau menebas langsung ke arah lehernya. Tetapi Gelagah Putih dengan kecepatan yang sangat tinggi mampu selalu menghindarinya. Bahkan ketika Ki Panji mengayunkan pedangnya ke arah lehernya, Gelagah Putih dengan cepat merendahkan dirinya. Demikian pedang itu terayun di atas kepalanya, dengan cepat Gelagah Putih pun melenting. Kakinya terjulur lurus mengenai dada Ki Panji dengan derasnya. Ki Panji itu terlempar beberapa langkah surut. Bahkan Ki Panji itu pun kemudian jatuh terguling. Namun pedangnya masih saja berada di dalam genggaman tangannya. Tetapi Gelagah Putih tidak membiarkannya. Demikian ia meloncat bangkit, Gelagah Putih pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar langsung mengenai kening Ki Panji, sehingga sekali lagi Ki Panji pun terlempar jatuh. Namun Ki Panji pun segera berguling untuk mengambil jarak. Baru kemudian Ki Panji itu berusaha untuk berdiri. Tetapi demikian ia bangkit, kaki Gelagah Putih telah menyambar pergelangan tangan Ki Panji, sehingga pedangnya telah terlempar jatuh. Wajah Ki Panji menjadi merah. Tetapi ia tidak segera menyerah. Bahkan Ki Panji pun kemudian berteriak kepada prajurit-prajuritnya, terutama prajuritnya yang masih segar. Tangkap orang ini, hidup atau mati. Para prajurit pun serentak bergerak.
Mereka telah mencabut pedang mereka, atau para prajurit yang membawa tombak pendek telah merundukkan tombak mereka. Bahkan Ki Lurah yang wajahnya sudah menjadi lebam serta sebelah matanya menjadi merah biru, masih juga berniat untuk ikut serta menangkap Gelagah Putih. Gelagah Putih bergeser surut. Sementara itu Ki Panji sempat memungut pedangnya yang terjatuh. Namun ketika para prajurit itu mulai bergerak, Gelagah Putih telah mengurai ikat pinggangnya sambil berkata, "Aku hanya sekedar membela diri. Jika karena itu ada di antara kalian yang mengalami nasib buruk, itu bukan tanggung jawabku." "Persetan dengan igauanmu itu," geram Ki Panji. Dengan garang sekali lagi Ki Panji pun meneriakkan perintah. "Tangkap orang-orang itu, hidup atau mati." Dalam pada itu, melihat lawan yang menjadi banyak, Rara Wulan tidak tinggal diam. Para prajurit yang masih segar, dan bahkan Ki Lurah yang sudah mengalami kesakitan, bersama Ki Panji akan bertempur melawan mereka. Sementara itu Rara Wulan pun telah mengurai selendangnya pula, sehingga ia pun sudah benar-benar bersiap sebagaimana Gelagah Putih. "Apa yang akan kalian lakukan dengan ikat pinggang dan selendangmu itu?" bertanya Ki Panji. "Jangan remehkan senjata kami," jawab Gelagah Putih. "Kalian akan menyesal karena kecongkakan kalian. Kalian mengira bahwa kalian akan dapat memaksa kami dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kalian." Sekali lagi Ki Panji itu pun memberikan perintah. "Cepat! Tangkap orang-orang itu, hidup atau mati." Dengan demikian, pertempuran pun telah berkobar kembali. Bahkan menjadi lebih sengit. Gelagah Putih dan Rara Wulan harus berhadapan dengan Ki Panji, Ki Lurah yang bangkit lagi, serta sekelompok prajurit yang masih segar. Namun ternyata bahwa kedua orang itu sangat mengejutkan Ki Panji, Ki Lurah dan para prajurit. Dengan senjata yang menurut penilaian mereka sangat sederhana itu, mereka ternyata mampu mengimbangi kemarahan Ki Panji dan para prajuritnya. Pedang dan tombak yang berputaran itu ternyata sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh kedua orang itu. Bahkan setiap kali ada saja prajurit yang kehilangan senjatanya, sehingga beberapa orang kawannya harus membantunya untuk memungutnya kembali. Tetapi mereka lebih terkejut lagi ketika seorang prajurit mulai tersentuh ikat pinggang Gelagah Putih di lengannya. Lengannya pun telah terkoyak sebagaimana terkoyak oleh tajamnya pedang. Tetapi ketika ujung ikat pinggang itu mematuk perutnya, rasa-rasanya perutnya telah dihentak oleh landean tombak yang bersalut kuningan. Apalagi ketika para prajurit itu dikenai oleh ujung selendang Rara Wulan. Selendang itu dapat menghentak dada seperti himpitan segumpal batu padas, namun selendang itu dapat membelit dan mencekik leher mereka sehingga mereka hampir mati karena tidak dapat bernafas. Dengan demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun segera memporak-porandakan para prajurit yang bertempur bersama Ki Panji. Bahkan dari bahu Ki Lurah, darah pun telah mengalir karena sentuhan ikat pinggang Gelagah Putih. Dengan demikian bukan saja wajahnya yang menjadi lebam dan sebelah matanya menjadi merah biru, tetapi tubuhnya mulai digores oleh luka-luka. Darah pun telah mengalir pula dari luka-luka itu, menitik membasahi halaman. Dengan demikian maka para prajurit itu pun semakin lama menjadi semakin menyusut. Beberapa orang telah terbaring kesakitan karena luka-lukanya. Bahkan akhirnya Ki Lurah itu pun tidak dapat lagi bangkit, karena tulang-tulang di punggungnya serasa patah ketika kaki Gelagah Putih menyambarnya. Akhirnya Ki Panji sendiri menjadi semakin terdesak. Bahkan tubuhnya sudah mulai terluka pula. "Ki Panji," berkata Gelagah Putih, "apakah kau masih akan melawan? Kau akan menyesali perbuatanmu. Kau telah melawan penguasa di Ngadireja. Yang diperlukan oleh rakyat Ngadireja bukan seorang penguasa, tetapi seorang pemimpin. Selama ini kau sama sekali tidak bersikap sebagai seorang pemimpin. Tetapi kau benar-benar hanya seorang penguasa, yang mengandalkan kuasamu pada kekuatan serta tajam ujung senjata prajurit-prajuritmu. Lalu kau kira aku dapat melandaskan kuasaku pada sikap ramah tamah dan belas kasihan? Bagus. Jika menurut pendapatmu kuasa itu dapat hanya dilandasi pada kekuatan dan ketajaman senjata, marilah kita lanjutkan pertarungan ini. Jika aku berhasil mengalahkan kalian, maka akulah penguasa di sini. Aku akan memerintah dengan landasan kekuatan dan ketajaman senjataku. Kau mau apa? Jika kau mau melawan, katakan bahwa kau akan melawan sampai titik darahmu yang penghabisan. Dengan demikian maka tuntaslah usahaku merebut kuasa dari tanganmu.
Aku pun kemudian akan berkuasa sampai ada orang lain dapat mengalahkan aku dan pengikut-pengikutku yang akan aku bangun kemudian. Itu pikiran gila. Kau akan dilumatkan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan di Panaraga. Kau akui kekuasaan di Panaraga? Tentu. Kekuasaan di Panaraga itukah yang memberimu wewenang untuk mempergunakan kekuatan dan tajamnya senjata selama kau berkuasa di Ngadireja, sampai datangnya kekuatan baru yang dapat mengalahkanmu? Ki Panji menjadi bingung. Karena itu ia tidak segera dapat menjawab. Ki Panji, berkata Gelagah Putih kemudian. Ketahuilah, aku adalah seorang prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas. Demikian pula perempuan itu. Ia adalah istriku. Kami berdua telah mendapat perintah untuk pergi ke Panaraga. Kami adalah penghubung antara pemerintah Mataram dan pemerintahan yang ada di Panaraga. Wajah Ki Panji menjadi tegang. Detak jantungnya serasa bergetar lebih cepat. Dengan gagap ia pun berkata, Jadi Kisanak ini seorang petugas dari Mataram? Ya. Kami akan pergi ke Panaraga. Adalah kebetulan bahwa aku melihat prajurit-prajuritmu sedang memeras Ki Bekel dan Ki Demang. Mereka minta Ki Bekel dan Ki Demang membayar pajak karena pintu gerbang pasar di padukuhan mereka telah dipugar, sehingga menjadi pintu gerbang yang terhitung sangat baik bagi lingkungan ini. Tetapi itu bukan karena perintahku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya dapat membentak-bentak dan meneriakkan perintah-perintah. Tetapi kau tidak mau tahu bahwa orang-orangmu telah melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Sementara itu kau hanya tahu menghitung berapa banyak prajurit-prajuritmu itu memberikan upeti kepadamu. Tidak. Bukan maksudku. Sementara itu Ki Bekel dan Ki Demang sudah mengatakan bahwa yang memugar pintu gerbang pasar itu adalah justru Pangeran Jayaraga, yang sekarang diserahi pemerintahan di Panaraga. Tetapi itu bukan salahku. Aku akan menghadap Pangeran Jayaraga di Panaraga. Aku akan mengatakan bahwa Ki Panji di Ngadireja telah memaksa Ki Bekel dan Ki Demang untuk membayar pajak, justru karena Pangeran Jayaraga memugar pintu gerbang pasar sebagai satu tanda dan kenangan, bahwa Pangeran Jayaraga pernah berhenti dan makan bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan, di pasar itu. Tidak, jangan. Jangan katakan itu kepada Pangeran Jayaraga di Panaraga. Kenapa tidak? Biarlah kau diadilinya dan kemudian mendapat hukuman yang setimpal. Jangan adili aku. Aku tidak memerintahkannya. Biarlah nanti aku bunuh lurah yang telah melakukan pemerasan itu. Jika kau bunuh Ki Lurah, maka hukumanmu akan berlipat. Kau berusaha melenyapkan saksi yang dapat memberikan kesaksian atas kesalahan yang telah kau lakukan. Baik. Aku tidak akan membunuh. Tetapi tolong, jangan adili aku. Selama ini aku menjalankan tugasku dengan jujur. Jangan berbohong. Para prajuritmu dapat berbicara tentang dirimu. Wajah Ki Panji menjadi tegang. Seperti seorang pencuri yang tertangkap basah, ia tidak akan dapat mengelak lagi. Karena itu ia hanya dapat memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Baiklah, Kisanak, berkata Ki Panji. Aku akan mengakui segala kesalahan kepadamu. Tetapi aku mohon jangan sampaikan kepada Pangeran Jayaraga di Panaraga. Tetapi kau harus benar-benar jujur, Ki Panji. Ki Bekel, Ki Demang dan para prajuritmu menjadi saksi. Jika para prajuritmu itu masih akan tetap melindungimu, apakah karena mereka merasa takut kepadamu, atau karena mereka sudah berhutang budi kepadamu, atau karena kau telah membiarkan mereka melakukan banyak kesalahan dan bahkan pemerasan terhadap rakyatmu sendiri, maka mereka sendirilah yang akan dijerat oleh tatanan. Mereka dapat dihukum berat melampaui hukuman yang dapat kau jatuhkan kepada mereka, apalagi karena Ki Panji sendiri sudah tidak berdaya. Baik, Kisanak. Aku akan jujur. Kau dan semua prajuritmu dan siapapun yang bekerja sama dengan Ki Panji, harus mengakui kesalahan itu. Ki Panjilah yang bertanggung jawab. Baik. Mengakui kesalahan mengandung pengertian bahwa kesalahan yang serupa tidak akan dilakukan lagi. Iya, Kisanak. Kalau kemudian kesalahan Ki Panji itu tidak akan aku sampaikan kepada Pangeran Jayaraga, bukan berarti bahwa Ki Panji tidak pernah berbuat salah. Ki Panji tidak dapat berlaku seakan-akan tidak pernah bersalah terhadap rakyat Ngadireja dan sekitarnya,
Karena sebenarnya lah bahwa Ki Panji memang bersalah. Iya, Kisanak. Aku memang bersalah. Pengakuan itu harus Ki Panji buktikan. Aku akan membuktikannya. Aku akan berkata dengan terbuka kepada rakyat Ngadireja bahwa aku bersalah. Aku minta maaf dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Itu belum cukup. Jadi, kalau Ki Panji memang mengaku bersalah sampai ke dasar jantung, maka sebaiknya Ki Panji mengembalikan kekayaan yang Ki Panji dapatkan dengan cara yang tidak wajar itu kepada pemiliknya. Kepada rakyat di Ngadireja dan sekitarnya. Wajah Ki Panji menjadi merah. Tetapi ia masih juga berkata, aku tentu tidak akan ingat lagi uang siapa saja yang sekarang ada di rumahku. Ki Panji tidak perlu mengembalikannya kepada orang-orang tertentu. Tetapi pergunakan uang itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Ki Panji. Itu sudah cukup memadai. Namun masih harus diingat bahwa Ki Panji pernah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap rakyat Ki Panji sendiri. Iya, Kisanak. Aku mengerti. Aku memang harus menebus kesalahan itu. Aku kira memang tidak ada gunanya aku mempertahankan kelimpahan kekayaan itu, justru pada saat aku menyadari betapa dalam kesalahan yang pernah aku lakukan itu. Baik. Aku berjanji untuk tidak menyampaikan persoalan Ki Panji kepada Pangeran Jayaraga. Tetapi jika syarat yang Ki Panji katakan itu tidak Ki Panji penuhi, maka aku tidak akan menyampaikan persoalan ini kepada siapa-siapa. Tetapi aku sendiri yang akan menyelesaikannya dengan caraku, berdasarkan atas wewenang yang aku miliki dari Ki Patih Mandaraka di Mataram. Bukan hanya dari Pangeran Jayaraga di Panaraga. Baik, Kisanak. Aku mengerti. Nah, sekarang selesaikan persoalanmu dengan prajurit-prajuritmu dan rakyatmu sendiri. Aku akan meneruskan perjalanan. Kemudian kepada Ki Bekel dan Ki Demang, Gelagah Putih pun berkata, Ki Bekel dan Ki Demang dapat pulang. Jangan takut terjadi apa-apa lagi atas Ki Bekel dan Ki Demang. Ki Bekel dan Ki Demang tinggal menunggu janji Ki Panji, bahwa ia akan mengembalikan milik rakyat yang ada padanya dan ada pada prajurit-prajuritnya. Jika yang dijanjikan itu tidak dilakukannya, maka kami akan berbuat apa saja sesuka hati kami atas Ki Panji dan prajurit-prajuritnya. Selain berdasarkan atas wewenang yang ada padaku, maka kalau landasannya adalah ketajaman ujung senjata, maka aku telah memenangkan pertarungan melawan mereka. Baik, Kisanak, sahut keduanya hampir berbareng. Kami berdua akan pergi. Tetapi dalam waktu dekat, kami akan memantau kesanggupan Ki Panji. Diketahui atau tidak diketahui. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan tempat itu. Demikian bingungnya Ki Panji, sehingga ia tidak ingat lagi untuk mempersilahkan kedua orang laki-laki dan perempuan itu untuk duduk. Demikian pula Ki Bekel dan Ki Demang yang segera minta diri. Di perjalanan pulang, Ki Bekel sempat bergumam. Jadi Ki Panji itu telah dimaafkan, Ki Demang. Ya. Kesalahannya tidak akan dilaporkan kepada Pangeran Jayaraga. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ki Panji tidak bersalah. Ia harus menebus kesalahannya dengan beberapa langkah yang nyata yang memberikan manfaat bagi rakyat. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Yang ia mengerti, Ki Panji itu bersalah. Apakah kesalahan itu akan diungkap sampai ke telinga Pangeran Jayaraga atau tidak, tetapi kesalahan itu sudah dilakukan. Sebenarnya lah bahwa apa yang terjadi pada Ki Panji itu memang tidak dapat dirahasiakan lagi. Rakyat Ngadireja dan sekitarnya pun telah mendengar apa yang terjadi. Dua orang prajurit penghubung antara Mataram dan Panaraga yang menangkap basah bahwa Ki Panji di Ngadireja telah menyalahgunakan wewenangnya, tidak akan mengangkat persoalan itu ke Panaraga. Prajurit penghubung dari Mataram itu seakan-akan telah memaafkan, meskipun mereka tetap menganggap bahwa Ki Panji bersalah dan harus menebus kesalahannya. Dalam pada itu, ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan Ngadireja, maka Ki Panji itu pun sempat merenungi dirinya sendiri. Ia sempat merenungi rakyatnya di Ngadireja. Ia mulai membayangkan, apa saja yang pernah dihisapnya dari rakyatnya itu. Seperti asap yang mengepul dari hutan yang terbakar, Ki Panji melihat betapa gelapnya sisi kehidupannya. Sebagai seorang pemimpin yang memegang wewenang, ia dapat membanggakan dirinya karena rakyatnya menjadi sangat patuh kepadanya.
Setiap wajah orang yang ditemuinya selalu membayangkan ketakutan, sehingga tidak ada yang berani mengangkat wajahnya di hadapannya dalam keadaan apapun. Ki Panji itu pun menarik nafas panjang. Pada saat-saat yang demikian, pada saat-saat ia tersudut, rasa-rasanya secercah cahaya telah menerangi hatinya, menembus asap yang tebal hitam yang bergulung-gulung menyelimutinya. Aku memang telah bersalah, terdengar suara yang meskipun perlahan sekali, tetapi telinga hatinya dapat mendengarnya dengan jelas. Pengakuannya itu telah mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana dikatakan oleh dua orang suami istri dari Mataram itu. Sebenarnya lah langkah itulah yang diambil oleh Ki Panji. Diperintahkannya semua prajuritnya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukannya. Ki Panji dan para prajuritnya telah mempergunakan semua kekayaan mereka bagi kesejahteraan rakyat Ngadireja dan sekitarnya. Tidak lagi karena terpaksa, tetapi gejolak yang dahsyat yang terjadi di dalam lubuk hatinya lah yang telah mendorongnya untuk berbuat demikian. Sebenarnya lah di hari-hari mendatang, rakyatnya yang semula menjadi sangat kecewa karena Ki Panji itu tidak dilaporkan kepada Pangeran Jayaraga di Panaraga, akhirnya dapat menerima sikap Ki Panji yang telah menyerahkan segala yang ia punya bagi kesejahteraan rakyat Ngadireja. Karena sebenarnya lah Ki Panji merasa bahwa apa yang ia punya itu telah dihisapnya dari darah rakyatnya itu pula. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rarawulan tidak segera dapat memantau apa yang telah terjadi di Ngadireja. Tetapi mereka pun menelusuri jalan menuju ke Panaraga. Mereka tidak mengalami kesulitan apa-apa di perjalanan. Tidak pula ada kesulitan menelusuri jalan ke Panaraga. Sementara itu mereka pun masih juga menemukan jejak perjalanan Pangeran Renapati, yang seakan-akan dengan sengaja mengikuti jejak perjalanan Pangeran Jayaraga. Gelagah Putih dan Rarawulan di perjalanan masih bermalam semalam lagi di sebuah banjar padukuhan. Tetapi Panaraga sudah berada di depan hidung mereka. Di hari berikutnya, sebelum tengah hari, Gelagah Putih dan Rarawulan telah berada di alun-alun Panaraga. Sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik dalam tugas mereka, maka keduanya pun duduk di pinggir alun-alun, di bawah sebatang pohon rimbun. Apa yang akan kita lakukan kemudian, Kakang? Kita akan memikirkannya. Kita masih mempunyai banyak waktu sebelum kita mengambil sikap yang terbaik. Kita harus menemukan di mana orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berada. Mungkin di sebuah penginapan. Mungkin di rumah seseorang yang dikenalnya, atau saudaranya menurut garis perguruan, atau orang-orang lain. Baru kemudian kita akan mengamati apa yang dilakukannya selama ia berada di Panaraga. Apakah ia mencoba membuat hubungan dengan Pangeran Jayaraga atau tidak? Rarawulan mengangguk-angguk. Namun untuk beberapa saat keduanya terdiam. Keduanya mengamati orang-orang yang lalu lalang di alun-alun. Tetapi panas yang terik nampaknya membuat alun-alun itu menjadi agak sepi. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih dan Rarawulan terkejut. Seorang laki-laki yang sudah separuh baya tiba-tiba saja berdiri di hadapan mereka. Orang itu pun langsung menyingkapkan bajunya, sehingga timang pada ikat pinggangnya dapat dilihat oleh Gelagah Putih dan Rarawulan. "Kau siapa?" bertanya Gelagah Putih. "Kau kenal pertanda pada ikat pinggangku?" bertanya orang separuh baya yang kemudian telah menakupkan kembali bajunya untuk menutupi timang pada ikat pinggangnya. Gelagah Putih memperhatikan orang itu sejenak. Tetapi ia masih tetap duduk. Dengan nada datar ia bertanya, "Kenapa kau tunjukkan timangmu itu kepadaku?" "Aku membawa tugas dari Ki Patih Mandaraka. Aku harus menemuimu di sini. Sejak 3 hari aku berada di sini. Baru sekarang kau berdua datang. Kau yakin bahwa kamilah yang kau tunggu?" "Ya." "Kenapa?" "Aku pernah bertemu dengan kalian di Kepatihan. Maksudku, aku pernah melihat kalian menghadap Ki Patih. Tetapi mungkin kalian belum mengenal aku." Gelagah Putih dan Rarawulan pun saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Rarawulan bertanya, "Awan itu ditiup angin dari mana?" "Dari barat," sahut orang itu. "Bintang di pagi hari?" "Lintang Rinonce." "Kau sendiri?" "Panjer esok." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Keduanya pun segera bangkit berdiri. "Ikutlah aku," berkata orang itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian mengikuti orang itu. Sambil berjalan Gelagah Putih bertanya, "Siapa namamu?" "Madiasta."
Aku seorang lurah prajurit yang pernah menjadi narpacundaka di Kepatihan. Oh, jadi aku berbicara dengan Ki Lurah Madiasta. Lupakan bahwa aku seorang lurah prajurit. Mungkin kau masih belum berpangkat lurah. Tetapi lupakan pangkat itu. Dalam tugas ini aku harus membantumu. Kau berdualah yang memegang perintah atas kami. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, "Terima kasih atas kepercayaan Ki Lurah. Panggil namaku. Jangan panggil Ki Lurah." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Keduanya pun kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan yang terhitung ramai di Panaraga. Ki Lurah Madiasta kemudian membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan membelok ke jalan yang lebih kecil, memasuki sebuah padukuhan di pinggir kota Panaraga. Mereka pun kemudian masuk ke sebuah regol halaman yang berada di pinggir jalan kecil itu. Halaman yang tidak terlalu luas. Di sebelah menyebelahnya juga terdapat rumah dengan halaman yang rata-rata hampir sama luasnya. Demikian pula sederet halaman di seberang jalan kecil itu. Rumah-rumah yang berdiri di halaman itu pun rata-rata adalah rumah yang sederhana pula, meskipun bukan rumah yang jelek. Rata-rata rumah yang ada di sebelah menyebelah jalan itu adalah rumah yang terbuat dari bambu. Dindingnya juga terbuat dari anyaman bambu. Demikian pula pintu lerek di depan dan di samping. Pada umumnya di kebun belakang dari setiap halaman terdapat rumpun dari berbagai jenis bambu. Bambu apus, bambu ulung dan bahkan bambu petung. Ada pula yang mempunyai serumpun bambu tutul dengan wujudnya yang menarik, meskipun tidak sekokoh bambu ulung. Madiasta pun kemudian membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan masuk ke rumah yang ada di tengah-tengah halaman itu. Rumah yang juga terbuat dari bambu serta dindingnya juga anyaman bambu apus. Bambu yang tidak begitu besar, tetapi cukup liat. Seperti rumah-rumah yang lain, pintu rumah itu pun terbuat dari anyaman bambu. Jika membuka pintu itu, maka pintu itu pun didorong ke samping. Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah terbiasa dengan pintu lerek semacam itu. Di tanah perdikan menoreh, banyak rumah yang masih mempergunakan pintu lerek dari anyaman bambu seperti pintu rumah itu, meskipun banyak pula yang rumahnya sudah memasang pintu kayu. Demikian pintu terbuka, mereka telah memasuki satu ruangan yang agak luas dengan sebuah amben yang besar terletak di sisi sebelah kanan. "Silahkan masuk. Aku tinggal di rumah ini sendiri." "Di mana kedua orang kawan Ki Lurah yang lain?" "Panggil aku Madiasta." Nama itu pun bukan namaku sendiri. Namaku sebagai lurah prajurit adalah Ki Lurah Wirasana. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. "Silahkan duduk. Kedua orang kawanku tinggal di rumah yang lain. Kami sengaja tinggal di rumah yang berbeda." Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. "Kalian berdua akan tinggal di sini untuk sementara." Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian dipersilahkan duduk di amben bambu yang besar itu. Orang itu pun kemudian duduk pula bersama mereka. Katanya kemudian, "Aku akan membawa kalian berdua melihat-lihat keadaan di lingkungan ini sebelum kalian bertugas. Kalian pun akan aku perkenalkan dengan kedua orang kawanku itu pula. Tetapi tentu tidak sekarang. Sebaiknya sekarang kalian beristirahat saja dahulu. Pakiwan ada di sebelah kiri. Mungkin kalian ingin mandi lebih dahulu. Aku akan pergi ke dapur untuk merebus air dan menanak nasi. Mungkin kalian haus dan lapar. Sementara nasiku tinggal sedikit. Biarlah aku yang merebus air dan menanak nasi. Kau duduk di sini bersama Kakang Gelagah Putih," berkata Rara Wulan. "Kalian adalah tamu-tamuku. Akulah yang punya rumah, sehingga akulah yang harus menyediakan suguhan bagi kalian. Tetapi aku perempuan. Tetapi kau adalah tamuku. Kau tentu tidak tahu di mana aku simpan beras. Di mana aku simpan gula kelapa, dan di mana aku simpan garam." Rara Wulan tersenyum. "Nah, silahkan duduk. Atau barangkali kalian akan pergi ke Pakiwan." "Terima kasih," sahut Gelagah Putih. Ketika kemudian orang yang minta dipanggil Madiasta itu pergi ke dapur, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun pergi ke Pakiwan. Karena rumah itu hanya dihuni oleh seorang laki-laki, maka nampaknya memang agak kurang bersih. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun dapat memakluminya. Gelagah Putih pun kemudian telah mencuci kaki, tangan dan mencuci mukanya bergantian dengan Rara Wulan,
sehingga tubuh mereka pun menjadi semakin segar. Demikian mereka selesai mencuci muka, mereka tidak segera masuk ke rumah depan. Mereka masih mengamati halaman dan kebun belakang. Di halaman belakang nampak ketela pohon yang subur. Kemudian di bawah rumpun bambu di kebun, terdapat berbagai macam tanaman empon-empon. Gelagah putih yang serba sedikit mengenal berbagai jenis dedaunan dan akar-akaran yang dapat dipergunakan sebagai obat, mengira bahwa Madhyasta memang telah menanam berbagai jenis empon-empon itu. Di dekat dinding kebun di belakang, terdapat batang ubi yang merambat. Tetapi batang-batang serta daunnya sudah mulai mengering. Pertanda bahwa sebentar lagi ubi itu dapat digali. Di sudut yang lain, nampak serumpun pisang yang subur. Daunnya berwarna hijau segar. Sementara itu dua batang pisang yang berbuah harus disangga dengan sepotong bambu agar tidak roboh, karena buahnya yang besar dan tandanya panjang. Ketika keduanya berjalan melintas di halaman belakang, maka keduanya berhenti depan sebuah kandang kuda. Dua ekor kuda yang besar dan tegar berada dalam kandang itu. Sedangkan di sekitar kandang itu berkeliaran kelompok-kelompok ayam jantan dan betina. Ada pula yang sedang menggiring anak-anaknya. Dari kandang kuda mereka pun bergeser pula. Mereka berhenti di sebuah pintu butulan yang terbuka. Ternyata pintu itu adalah pintu dapur. Mereka melihat Madhyasta yang sedang sibuk membuat minuman setelah air yang direbusnya mendidih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih dan Rara Wulan segera masuk ke dapur itu pula. Dengan cekatan Rara Wulan pun membantu Madhyasta menempatkan mangkuk-mangkuk ke dalam nampan dan kemudian dibawanya ke ruang depan. Duduk sajalah, berkata Madhyasta. Tetapi Gelagah Putih justru duduk di depan perapian. Dengan sepotong bumbung bambu Gelagah Putih menghembus api yang nyalanya menjadi redup, sehingga nyalanya menjadi besar kembali. Nanti pakaianmu menjadi kotor, berkata Madhyasta. Pakaianku memang sudah kotor. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak segera meninggalkan dapur. Mereka bahkan ikut membantu menyediakan makan pagi mereka bertiga. Mereka telah mengambil beberapa butir telur di petarangan yang akan dapat dijadikan lauk. Kemudian Rara Wulan pun telah membuat sambal dengan bawang putih. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi, berkata Madhyasta. Ini sudah cukup. Telur ceplok dengan sambal bawang. Sementara nasinya masih mengepul. Sebenarnya lah, sejenak kemudian mereka telah duduk di ruang depan di amben yang besar, menghadapi nasi hangat, telur ceplok dan sambal bawang. Nanti kita dapat membeli sayur di sudut simpang 4 buat makan malam. Tidak usah, berkata Rara Wulan. Aku melihat ada beberapa batang kacang panjang yang berbuah di kebun. Kita dapat memetik kacang panjang itu serta daun lembayungnya. Nanti biarlah Kakang memetik kelapa yang belum terlalu tua. Sambil makan, Madhyasta telah bercerita tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan tugasnya. Madhyasta pun mengatakan bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu bagaikan siluman. Madhyasta dan kedua kawannya dapat menelusuri jejaknya sehingga orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sampai di Panaraga. Tetapi setelah itu mereka pun kehilangan jejaknya. Sampai kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan, mereka belum menemukan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati. Kita akan mencarinya bersama-sama, berkata Gelagah Putih kemudian. Mungkin orang yang menyebut diri Pangeran Renapati itu justru sudah berada di istana Kadipaten Panaraga, serta mengelabuhi Pangeran Jayaraga dengan mengaku sebagai putra Lembu Peteng Panembahan Senapati. Madhyasta mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Kita akan menelusurinya. Demikianlah. Setelah mereka selesai makan serta sempat beristirahat sejenak, Madhyasta pun mengajak Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk melihat-lihat keadaan. Mereka pergi ke alun-alun lagi. Kemudian menyusuri jalan-jalan utama. Baru kemudian mereka pun telah turun ke jalan-jalan yang lebih kecil. Kalian harus mengenal tempat ini sebaik-baiknya, berkata Madhyasta. Sehingga jika terjadi sesuatu, maka kalian telah mengenali medannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Ketika malam mulai turun, maka mereka bertiga sampai di sebuah regol halaman rumah yang juga termasuk sederhana. Halamannya pun tidak lebih luas dari halaman rumah yang dipergunakan oleh Madhyasta. Sementara bangunannya juga terdiri dari bambu, termasuk dindingnya. Atapnya terbuat dari ijuk, sehingga kesannya di malam hari rumah itu nampak gelap.
Apalagi lampu minyak yang berada di ruang depan rumah itu sinarnya tidak memancar keluar. Hanya nampak secercah cahaya di sela-sela pintu lerek dan uger-ugernya, yang semua terbuat dari bambu. Di rumah itu tinggal 2 orang petugas yang disebut dengan nama Sandi Panjer Wengi dan Panjer Sore, yang bersama-sama dengan Panjer Esuk bertugas mendahului Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika Madiasta mengetuk pintu rumah itu, terdengar suara di dalam. "Siapa?" "Panjer Esuk." Langkah yang cepat terdengar menuju ke pintu. Demikian pintu lerek itu terbuka, maka seorang yang berdiri di belakang pintu itu pun mempersilahkan mereka masuk. Demikian cahaya lampu minyak di ruang depan itu menyentuh Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka orang itu pun berdesis. "Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan." "Dari mana kau tahu?" bertanya Gelagah Putih. "Seperti Kakang Madiasta, aku juga pernah bertugas di Kepatihan, sehingga aku mengenal Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan tanpa harus mengucapkan sebutan sandi kalian berdua." Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. "Marilah, silahkan masuk." Gelagah Putih, Rara Wulan dan Madiasta pun kemudian memasuki ruangan depan rumah itu. Mirip seperti ruang depan rumah yang dihuni oleh Madiasta, maka di ruang itu terdapat sebuah amben yang terhitung besar. "Kalian dapat bermalam di sini," berkata orang itu. Tetapi Madiasta menyahut. "Mereka bermalam di rumahku." "Bukankah sama saja?" sahut Gelagah Putih. "Ya. Sama saja," sahut orang itu. Sejenak kemudian mereka pun telah duduk di amben yang besar itu. Madiasta pun kemudian memperkenalkan penghuni rumah itu. Namanya yang sebenarnya adalah Ki Lurah Cakrajaya. Tetapi namanya telah berubah menjadi Sungkana. Dan seorang lagi, Panjer Sore, yang belum kelihatan, nama sebenarnya adalah Ki Lurah Mertadrana. Sebutannya adalah Sumbaga. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi di sini ada Madiasta, Sungkana dan Sumbaga?" "Ya. Ketiganya adalah lurah prajurit." "Lupakan," sahut Sungkana. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Sementara itu Madiasta pun bertanya, "Di mana Sumbaga?" "Ia baru pergi ke sungai sebentar. Ia lebih senang mandi di sungai daripada mandi di Pakiwan. Sebenarnya ia malas menimba air untuk mengisi jambangan. Ia lebih senang pergi ke sungai, yang hanya berjalan beberapa patok saja di belakang." Madiasta tersenyum. Katanya, "Sumbaga memang seorang yang malas sekali. Tetapi kerjanya cukup baik." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk kecil. Sebenarnya lah sejenak kemudian, seseorang telah mendorong pintu lerek yang sudah ditutup kembali. Tetapi karena pintu itu belum diselarak, maka pintu itu pun dengan mudah telah terbuka. Seorang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan berdiri di depan pintu. "Apakah Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan sudah lama?" bertanya orang itu. "Apakah Kisanak juga pernah bertugas di Kepatihan?" "Ya. Aku pernah bertugas di Kepatihan. Karena itu aku mengenal Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan." Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun kemudian telah duduk pula bersama yang lain di amben besar itu. "Segarnya mandi di sungai," berkata orang yang disebut Sumbaga itu. "Yang penting bagimu, bahwa kau tidak usah menimba air," sahut Sungkana. Sumbaga tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Namun sejenak kemudian Madiasta menjadi bersungguh-sungguh. "Aku sudah mengatakan kepada Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan, bahwa kita telah kehilangan jejak dari orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati." "Kami memang agak meremehkan," berkata Sungkana. "Dengan mudah kami dapat mengikuti jejak orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sampai ke Panaraga. Dengan demikian, kami mengira bahwa untuk selanjutnya pun kami tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi ternyata kami telah kehilangan jejaknya." "Kita harus mulai dari permulaan," sahut Sumbaga. "Tidak," berkata Gelagah Putih. "Setidak-tidaknya kita sudah tahu bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berada di Panaraga. Bukankah sejak semula ia memang pergi ke Panaraga?" "Diduga demikian. Pangeran Renapati itu meninggalkan padepokannya begitu Pangeran Jayaraga berada di Panaraga. Tetapi bukankah waktu itu kita tidak tahu bahwa Pangeran Renapati itu benar-benar pergi ke Panaraga? Namun sekarang kita tahu pasti bahwa Pangeran Renapati itu benar-benar telah pergi ke Panaraga."
Jejaknya sudah jelas bahwa Pangeran Renapati berada di Panaraga. Tetapi itu belum berarti bahwa Pangeran Renapati sekarang berada di Panaraga. Maksud Ki Gelagah Putih? Pangeran Renapati itu masih mampu bergerak dengan cepat. Mungkin saja ia justru telah meninggalkan Panaraga. Jika demikian, apa maksudnya pergi ke Panaraga, jika ia kemudian harus pergi? Itulah yang harus kita ketahui, sahut Gelagah Putih. Tetapi mungkin pula ia masih berada di Panaraga. Bahkan mungkin Pangeran Renapati sudah membuat hubungan dengan Pangeran Jayaraga, dengan mengaku sebagai putra Panembahan Senapati yang mengasingkan diri di sebuah padepokan, sehingga saudara-saudaranya tidak mengenalnya. Ya, ada banyak kemungkinan, sahut Sumbaga. Besok aku masih akan memperkenalkan Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan dengan lingkungan ini, agar jika terjadi sesuatu, mereka telah menguasai medan. Tugas yang harus kita lakukan adalah tugas yang mengandung banyak sekali kemungkinan. Baiklah. Jika Kakang Madiasta masih akan melihat-lihat lingkungan ini, maka aku dan Kakang Sungkana akan melanjutkan usaha kami untuk menelusuri jejak orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Mungkin kami akan mengulangi penelusuran kami. Kami akan melihat kembali batu lempeng, yang menurut cerita orang dipergunakan oleh Pangeran Renapati untuk bermalam sebelum memasuki Panaraga. Pangeran Renapati sendiri telah memerintahkan orang-orang di sekitarnya membuat pagar kayu di sekeliling batu itu. Mungkin kami menemukan petunjuk, kemana Pangeran Renapati itu setelah meninggalkan tempatnya bermalam di batu lempeng itu. Hati-hatilah. Mungkin Pangeran Renapati mempunyai maksud tertentu dengan membuat petilasan-petilasan seperti itu. Baik, Kakang. Kami akan berhati-hati. Menjelang tengah malam, maka Madiasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun meninggalkan rumah yang dihuni oleh Sungkana dan Sumbaga. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil. Namun agaknya Madiasta telah menguasai lingkungan itu, sehingga ia dapat mengajak Gelagah Putih dan Rara Wulan menghindari gardu-gardu perondaan, agar mereka tidak harus terlalu banyak menjawab pertanyaan anak-anak muda yang sedang meronda. Demikian mereka sampai di rumah Madiasta, maka Madiasta pun segera mempersilahkan keduanya untuk beristirahat. Di dalam biliknya yang cukup luas, dengan sebuah amben yang cukup luas pula bagi mereka berdua, Gelagah Putih dan Rara Wulan tetap saja berhati-hati. Tidurlah dahulu, berkata Gelagah Putih. Nanti jika aku sudah mengantuk sekali, kita akan bergantian. Ini sudah tengah malam, Kakang. Nanti Kakang tidak sempat tidur. Tentu ada kesempatan. Nanti aku akan membangunkanmu. Rara Wulan mengangguk. Ia pun menyadari bahwa Gelagah Putih ingin berhati-hati. Mereka berada di tempat yang sebelumnya tidak mereka kenal. Orang yang bernama Madiasta itu pun hanya mereka kenal karena sebutan sandinya serta pertanda pada ikat pinggangnya. Ketika Rara Wulan kemudian membaringkan dirinya di atas tikar pandan yang putih dan bergaris-garis biru, maka Gelagah Putih pun duduk bersandar dinding. Ternyata sejenak kemudian Rara Wulan pun telah tertidur. Ia memang selalu yakin akan perlindungan Gelagah Putih. Sehingga karena itu maka Rara Wulan tidak mempunyai kecemasan sedikit pun juga. Dengan demikian, maka Rara Wulan pun segera dapat tidur nyenyak. Sementara itu, malam pun menjadi semakin sepi. Di bilik yang lain, terdengar Madiasta tidur mendengkur. Ketika terdengar ayam jantan berkokok di dini hari, maka sebelum Gelagah Putih membangunkannya, ternyata Rara Wulan telah bangun. Ia pun kemudian duduk di bibir pembaringan sambil membenahi rambutnya. Beristirahatlah, Kakang. Aku sudah terlalu lama tidur. Belum, kau belum lama tidur. Kau dengar ayam jantan berkokok itu? Bukankah waktunya masih dini hari? Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Gelagah Putih mengangguk. Gelagah Putih pun sangat mempercayai Rara Wulan. Gelagah Putih sadar bahwa Rara Wulan memiliki kemampuan hampir sama seperti dirinya sendiri. Karena itu maka Gelagah Putih pun kemudian membaringkan dirinya. Rara Wulanlah yang kemudian duduk bersandar dinding. Ternyata dalam waktu singkat, Gelagah Putih pun telah tertidur pula. Namun Gelagah Putih hanya sempat tidur beberapa saat. Ketika bayangan fajar mulai nampak di langit, ia pun telah terbangun. Keduanya pun segera pergi ke pakiwan. Ketika Rara Wulan mandi, maka Gelagah Putih menimba mengisi jambangan. Derit senggot timba terdengar memecah sepinya dini hari menjelang fajar.
Beberapa saat kemudian, Madhyasta pun mulai terbangun pula. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan selesai mandi, maka Madhyasta pun telah pergi ke Pakiwan pula. Sejenak kemudian, terdengar derit sapu lidi di rumah sebelah. Ayam-ayam sudah turun dari kandangnya. Burung-burung liar yang hinggap di pepohonan, bernyanyi menyambut fajar pagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah mencari sapu lidi pula. Ada satu sapu lidi yang bertangkai, dan ada lagi yang tidak bertangkai. Karena itu maka Gelagah Putih dapat menyapu halaman bersama-sama. Gelagah Putih dengan sapu lidi yang bertangkai, sementara Rara Wulan mempergunakan sapu lidi yang tidak bertangkai. Madhyasta sendiri justru segera pergi ke dapur untuk merebus air. Tetangga sebelah menjadi agak heran mendengar suara sapu lidi di halaman rumah Madhyasta, sementara asap mengepul di dapur. Jarang sekali Madhyasta menyapu halaman, sehingga halamannya kadang-kadang nampak agak kurang bersih. Tetapi hari itu, dua orang telah menyapu halaman depan. Beberapa saat kemudian, setelah minuman selesai dituang, maka mereka bertiga pun duduk di ruang depan. Madhyasta pun telah memberitahukan kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, bahwa mereka akan pergi berjalan-jalan meneruskan pengenalan mereka terhadap lingkungan di Panaraga. Ketika matahari mulai naik, Madhyasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah keluar dari pintu regol halaman rumahnya, turun ke jalan. Mereka akan mulai berjalan untuk melihat-lihat keadaan dan lingkungan. Seorang perempuan separuh baya yang kebetulan berdiri di regol halaman rumahnya ketika melihat Madhyasta, lewat telah bertanya. "Masih pagi. Mau kemana, Nger?" "Ke pasar, Bibi," sahut Madhyasta. "Siapakah kedua orang ini? Aku belum pernah melihat sebelumnya." "Sepupuku, Wi. Mereka datang kemarin sore. Sudah lama kami tidak saling berkunjung." "Apakah mereka suami istri?" "Ya, Bibi." "Menyenangkan melihat sepasang suami istri yang nampak serasi. Kapan-kapan singgah di rumahku ini, Nger." "Baik, Bibi." Rara Wulanlah yang menyahut. "Pada kesempatan lain kami akan singgah." "Apakah kalian akan lama tinggal di sini?" "Mungkin, Bibi. Tetapi tentu tidak lama sekali." Demikianlah, ketiganya pun segera melanjutkan perjalanan mereka untuk melihat-lihat lingkungan. Sementara Madhyasta telah meninggalkan rumahnya, Sumbaga masih duduk sambil memeluk lututnya menghadapi minuman hangat yang telah disiapkan oleh Sungkana. "Cepat mandi," berkata Sungkana. "Bukankah kita akan pergi ke Batu Lempeng yang sekarang di pagar itu?" "Nanti dulu, Kakang. Aku sedang menikmati minumanmu ini. Lihat, matahari sudah mulai naik. Bukankah kita tidak berurusan dengan matahari? Mumpung masih pagi. Kalau kau tidak segera mandi, aku akan pergi sendiri." Sumbaga menggeliat. Ia masih minum beberapa teguk lagi. Baru kemudian ia bangkit berdiri. Tetapi Sumbaga tidak pergi ke Pakiwan. Seperti biasanya ia lebih senang pergi ke sungai. Di sungai ia tidak perlu menimba air. Ia dapat mandi dengan air sebanyak apapun. Baru kemudian setelah matahari sepenggalah, Sumbaga itu siap untuk berangkat. Keduanya pun berjalan dengan cepat menuju ke pintu gerbang kota. Mereka pun kemudian mengikuti jalan utama keluar dari kota. Mereka menuju ke sebuah petilasan yang dibuat oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Ia sendirilah yang membuat tempat itu menjadi tempat yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan membuat pagar di sekitarnya, orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu telah menjadikan tempat itu mendapat perhatian lebih dari tempat-tempat di sekitarnya. Jejak terakhir yang dapat diketahui oleh Sungkana dan Sumbaga dari orang yang menyebut Pangeran Renapati itu adalah batu lempeng itu. Batu yang pipih, tetapi cukup lebar dan cukup panjang untuk tidur. Di atas batu itu, di bawah sebatang pohon preh tua yang besar, orang yang menyebut Pangeran Renapati itu tidur di malam terakhir perjalanannya, sebelum ia memasuki pintu gerbang Panaraga. Namun setelah itu, Sungkana dan Sumbaga telah kehilangan jejak. Sebelum tengah hari, Sungkana dan Sumbaga telah berada di dekat batu lempeng itu. Mereka duduk di atas akar preh raksasa yang tumbuh di dekat batu lempeng itu, sehingga daunnya yang rimbun menaungi batu yang pipih itu. Tetapi pohon itu sendiri berada di luar pagar yang mengelilingi batu lempeng itu. Ketika mereka melihat seorang tua yang sedang mencari kayu bakar di sekitar tempat itu, maka Sungkana pun telah memanggilnya. "Duduklah sebentar, Kang," berkata Sungkana.
Ada apa, Kisanak? Aku ingin tahu, kenapa batu ini dipagari. Orang tua yang sedang mencari kayu bakar itu termangu-mangu sejenak. Namun Sungkana pun berkata, kau tidak usah mencari kayu bakar hari ini, Kang. Kau dapat membeli saja kayu bakar yang sudah siap disuruhkan ke dalam perapian. Aku tidak mempunyai uang, Kisanak. Aku punya. Aku akan memberimu uang untuk membeli kayu bakar itu. Orang itu pun kemudian duduk pula di atas akar pohon preh yang besar itu. Kakang, kami ingin tahu, kenapa batu ini dipagari. Bahkan pagar kayu yang baik dan kokoh. Batu ini merupakan satu petilasan, Kisanak. Siapakah yang telah wafat di sini? Bukan petilasan dalam arti makam seseorang yang telah wafat, Kisanak. Jadi, tempat ini pernah dipergunakan oleh seorang pangeran yang sedang lelana seorang diri untuk beristirahat. Bahkan bermalam dan tidur di batu yang pipih itu. Karena itu, maka pangeran itu telah menghubungi Ki Bekel dan memerintahkan membuat pagar yang baik dan kokoh di sekitar batu itu. Pangeran itu telah memberikan uang cukup kepada Ki Bekel untuk pembuatan pagar kayu ini. Siapakah nama pangeran itu? Tapi tentu tidak lama sekali. Pangeran Renapati. Ia adalah putra Panembahan Senapati di Mataram. Lalu sekarang, kemanakah pangeran itu pergi? Pangeran itu akan pergi ke Panaraga. Di Panaraga telah diangkat adiknya untuk menjadi penguasa. Apakah Pangeran Renapati itu akan menyusul adiknya yang menjadi penguasa di Panaraga? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu. Ketika pagar ini dibuat, apakah Pangeran Renapati itu menungguinya? Tidak. Ia hanya meninggalkan uang dan pesan kepada Ki Bekel. Kemudian begitu saja pangeran itu pergi. Kakang tinggal di padukuhan ini? Ya. Aku tinggal di sudut padukuhan itu. Setiap hari kakang mencari kayu? Hampir setiap hari. Istriku juga sudah tua. Kasihan jika tidak tersedia kayu bakar di rumah. Kakang tidak punya anak? Ada, Kisanak. Tetapi sudah tinggal di rumah mereka masing-masing. Aku mempunyai 3 orang anak. Semuanya sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Aku tinggal berdua saja dengan istriku yang juga sudah tua. Sungkana dan Sumbaga itu pun saling berpandangan sejenak. Namun Sungkana pun kemudian berkata, baiklah, Kakang, terima kasih. Anak-anakku pun sudah meninggalkan aku dan istriku pula, sehingga aku juga tinggal berdua saja di rumah. Berapa anakmu, Kisanak? 7. 7? Berapa sekarang umurmu? Kau tentu lebih muda dari aku. Ya. Tetapi hampir setiap tahun anak-anakku mempunyai adik. Ah, orang itu menggeleng. Aku tidak percaya. Aku percaya bahwa anakmu 7. Tetapi tentu belum semuanya menikah. Sungkanalah yang tertawa. Ia pun kemudian memberikan beberapa keping uang sambil berkata, beli sajalah, Kang. Kau tidak usah mencari kayu bakar hari ini. Orang tua itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang tua itu menerima keping-keping uang itu sambil berkata, terima kasih. Pulanglah. Beristirahatlah hari ini, karena kau tidak usah mencari kayu bakar. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah yang sebenarnya ingin kalian ketahui? Petilasan ini dan orang yang telah membuatnya. Apakah Kisanak berkepentingan dengan Pangeran Renapati? Tidak. Aku hanya ingin mengerti. Orang tua itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, terima kasih atas pemberian Kisanak. Aku akan pulang dan tidur. Sekali-sekali aku ingin tidur di siang hari. Nanti biarlah istriku membeli kayu bakar di rumah tetangganya yang sering menjual kayu bakar ke pasar. Daripada besok pagi orang itu pergi ke pasar pagi-pagi sekali, tentu lebih baik kalau kayu bakar itu dibeli oleh istriku. Laki-laki tua itu pun kemudian meninggalkan Sungkana dan Sumbaga yang masih saja duduk di akar pohon preh raksasa itu. Namun mereka tidak melihat jalur yang dapat menunjukkan jalan untuk mengikuti jejak Pangeran Renapati. Apakah sebaiknya kita pergi menemui Ki Bekel? Bertanya Sumbaga. Kita tidak akan banyak gunanya. Ki Bekel tentu juga tidak dapat menunjukkan jalur jejak Pangeran Renapati.
Apalagi jika Pangeran Renapati itu sudah berniat untuk menghilangkan jejaknya dengan tujuan tertentu. Sumbaga mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya pula. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita kembali ke Panaraga. Kita amati jalan dari tempat ini sampai memasuki pintu gerbang. Apakah ada pertanda atau petunjuk apapun tentang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu? Keduanya pun segera bangkit berdiri. Perlahan-lahan mereka melangkah meninggalkan batu pipih yang disebut batu lempeng serta dipagari kayu itu. Namun sebelum mereka melangkah beberapa puluh langkah, mereka pun terhenti. 5 orang tiba-tiba saja telah berloncatan dan berdiri di tengah jalan. Seorang di antara mereka adalah orang tua yang tadi diberi uang untuk membeli kayu bakar. Seorang yang bertubuh kekar dan berdada bidang berdiri di paling depan. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya. Apakah yang kalian cari, Kisanak? Kedua orang yang baru saja mengamati batu lempeng itu saling berpandangan sejenak. Ternyata orang tua itu bukan sedang mencari kayu. Tetapi orang itu justru sedang mengawasi mereka berdua. Yang kemudian menjawab adalah Sungkana. Kami tidak sedang mencari apa-apa, Kisanak. Kami hanya tertarik pada petilasan itu, sehingga kami ingin tahu apakah yang sebenarnya berada di dalam pagar itu. Dari orang tua itu kami mendapat keterangan bahwa petilasan itu telah dibuat oleh Pangeran Renapati. Bukan makamnya, tetapi Pangeran Renapati pernah beristirahat di tempat itu. Bahkan bermalam dan tidur di atas batu itu. Kau tentu tidak hanya sekedar ingin tahu. Kau telah memberi aku uang beberapa keping. Terlalu mahal bagi orang yang sekedar ingin tahu. Kau tentu mempunyai satu maksud tertentu. Bahkan mungkin maksud yang buruk, berkata orang tua itu. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Bohong, orang tua yang mengaku mencari kayu itu dengan cepat menyahut. Lalu apa kepentinganku dengan sebongkah batu pipih itu? Itulah yang ingin kami ketahui, geram orang yang bertubuh kekar itu. Aku sudah memberikan penjelasan, Kisanak. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya tertarik oleh pagar kayu yang bagus dan kokoh ini. Kemudian selembar batu yang besar dan pipih, seperti memang sengaja dibuat. Kisanak. Untuk mengusut perkaramu, kami terpaksa membawa Kisanak berdua. Menghadap siapa? Lurahe maksudku, pemimpin kami. Maaf, kami tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa. Karena itu, kami merasa berkeberatan untuk ikut bersama Kisanak menemui orang yang belum aku kenal. Jangan membantah, Kisanak. Jika ternyata Kisanak tidak bersalah, maka Kisanak akan kami biarkan pergi. Tetapi jika Kisanak memang kami anggap merugikan kelompok kami, maka kami akan mengambil tindakan. Jangan begitu, Kisanak. Jangan berbuat semena-mena. Bukankah kami berdua tidak berbuat apa-apa? Apalagi merugikan Kisanak dan kelompok Kisanak. Coba katakan, kenapa aku merugikan Kisanak dan kelompok Kisanak? Bukan aku yang menentukan apakah kalian bersalah atau tidak. Tetapi pemimpinku. Maaf, aku merasa sangat keberatan untuk mengikuti Kisanak seperti yang Kisanak maksudkan. Kalian berdua tidak dapat memilih. Kalian tinggal mengikuti perintahku. Ikutlah kami untuk menghadap kepada pemimpinku yang akan memeriksa Kisanak berdua. Tetapi Sungkana itu pun menggeleng sambil berkata, kenapa aku tidak dapat memilih? Tidak. Aku tidak akan ikut bersama Kisanak. Kisanak tidak berhak memaksa aku mengikuti perintah Kisanak, karena Kisanak bukan pemimpinku. Pemimpin atau bukan pemimpin, kau harus tunduk kepada kami. Jika kalian berkeberatan, maka kami akan memaksa Kisanak dengan kekerasan. Jangan mencoba memaksakan kehendak terhadap orang lain. Karena orang lain itu dapat juga berbuat seperti Kisanak. Cukup, bentak orang bertubuh kekar itu. Aku tidak mau lagi mendengar kalian membantah perintah kami. Ikut kami, atau kami akan mempergunakan kekerasan. Kami menolak perintah Kisanak. Jika Kisanak akan mempergunakan kekerasan, maka kami pun akan dapat mempergunakan pula, untuk mempertahankan kebebasan sikap kami. Orang bertubuh kekar itu pun tiba-tiba mengangkat tangannya, sehingga kawan-kawannya pun segera bergeser. 3 orang langsung menghadapi Sungkana, sedangkan yang 2 orang melangkah mendekati Sumbaga. Kelima orang itu pun sadar, bahwa kedua orang itu tentu orang yang memiliki bekal ilmu, sehingga mereka berani menolak perintah mereka yang terdiri dari 5 orang.
Kesempatan Kisanak adalah kesempatan terakhir. Ikut kami, atau kalian akan menyesal. Kalau kami ikut dengan Kisanak, justru kami akan menyesal. Karena itu, jangan ganggu kami. Orang bertubuh kekar itu pun segera memberikan isyarat. Kelima orang itu pun serentak bergeser dan bersiap untuk bertempur. Sungkana dan Sumbaga pun segera mengambil jarak. Ketika kelima orang itu hampir serentak menyerang mereka, maka Sungkana dan Sumbaga pun telah berloncatan pula. Orang yang pertama kali mendekati Sungkana, tiba-tiba telah terdorong surut. Sungkana bergerak dengan cepat sekali. Kakinya tiba-tiba sudah menghantam seorang dari ketiga lawannya. Pertempuran segera meningkat. Orang-orang yang akan menangkap Sungkana dan Sumbaga itu pun segera meningkatkan ilmu mereka. Mereka tidak mau bertempur berkepanjangan. Mereka ingin dengan cepat menyelesaikannya. Membawa kedua orang itu menghadap pemimpin mereka, atau jika mereka mengalami kesulitan, maka mereka tidak akan dianggap bersalah jika mereka membunuh saja kedua orang itu. Tetapi Sungkana dan Sumbaga itu sangat cekatan. Keduanya berloncatan dengan kecepatan yang tinggi, sehingga lawan-lawannya harus segera meningkatkan ilmu mereka pula. Demikianlah, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Meskipun Sungkana dan Sumbaga harus menghadapi 5 orang sekaligus, tetapi keduanya tidak segera dapat dikuasai oleh lawan-lawannya. Jika lawan-lawannya mencoba untuk mengepungnya, maka tiba-tiba Sungkana dan Sumbaga sudah berada di luar kepungan. Sementara itu jika Sumbaga harus bertempur melawan 2 orang lawan, maka kedua orang lawannya itu harus mengerahkan kemampuan mereka untuk bertahan dari serangan-serangan Sumbaga yang cepat. Sedangkan Sungkana mampu berloncatan seperti burung sikatan memburu belalang. Bahkan kadang-kadang ketiga orang lawannya itu menjadi bingung, karena seakan-akan Sungkana itu tiba-tiba saja bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketiga orang lawan Sungkana itu ternyata menjadi sangat kesulitan untuk menembus pertahanan Sungkana. Meskipun mereka menyerang dari arah yang berbeda-beda, tetapi Sungkana tetap saja sulit untuk disentuh. Selain pertahanannya yang kokoh dan rapat, maka dengan tangkasnya ia dapat menghindari serangan-serangan lawannya. Bahkan serangan-serangan Sungkana sendiri kemudian datang bagaikan prahara yang menerjang ketiga orang lawannya itu. Sedangkan kedua orang yang melawan Sumbaga pun mulai mengalami kesulitan pula. Bergantian mereka terlempar dari arena. Bahkan ketika seorang yang terpelanting mulai bangkit berdiri, maka kawannya yang seorang lagi justru telah terlempar dan menimpanya, sehingga kedua-duanya pun kemudian telah jatuh terlentang saling menindih. Dengan cepat keduanya berusaha untuk bangkit berdiri, sementara Sumbaga tidak memburu mereka. Bahkan seakan-akan Sumbaga sengaja memberi waktu kepada mereka berdua untuk membenahi diri. Demikian keduanya berdiri, maka keduanya pun menggeram. Keduanya menjadi semakin marah. Mereka beranggapan bahwa lawannya telah dengan sengaja mempermainkan mereka. "Marilah," berkata Sumbaga. "Kalian atau kami yang akan dapat memaksakan kehendak dengan kekerasan." "Gila," geram salah seorang lawannya. "Aku akan membantaimu dan membiarkan tubuhmu dikoyak-koyak oleh anjing liar. Kau tidak usah mengancam. Kita sudah terlibat dalam pertempuran. Tetapi jika kau menyerah, maka aku pun tidak akan memaksakan pertempuran ini berlangsung lebih lama lagi. Kami tidak akan menyerah. Tetapi kami akan membunuhmu." "Bagus," geram Sumbaga. "Kau telah menggelitik perasaanku. Jangan menyesal jika akulah yang akan membantai kalian berdua." Namun Sumbaga tidak sempat meneruskan kata-katanya. Seorang dari kedua lawannya telah meloncat menyerangnya. Kakinya terjurus lurus mengarah ke dadanya. Tetapi Sumbaga pun sangat tangkas. Dengan cepat ia mengelak. Bahkan tangannya pun terayun dengan cepatnya, sehingga dengan jari-jarinya yang merapat, Sumbaga telah menyerang ulu hati lawannya itu. Lawannya mengaduh tertahan sambil meloncat surut. Tetapi Sumbaga tidak dapat memburunya, karena lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula. Pertempuran pun segera berlangsung pula dengan sengitnya. Tetapi kedua orang lawan Sumbaga itu seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk melawan. Serangan-serangan Sumbaga menjadi semakin sering mengenai keduanya berganti-ganti. Dalam pada itu, lawan Sungkana pun telah menjadi semakin terdesak pula. Seorang di antaranya menjadi sangat kesakitan ketika kaki Sungkana mengenai dadanya, sehingga tubuhnya terdorong dan membentur sebatang pohon. Sedangkan kedua orang kawannya yang lain pun rasa-rasanya sangat sulit untuk dapat mengatasi keadaan.
Karena itu maka tiba-tiba saja telah terdengar isyarat dari orang yang bertubuh kekar, yang agaknya menjadi pemimpin mereka. Isyarat itu tidak perlu diulangi. Dengan cepat orang-orang itu pun segera berlari meninggalkan arena pertempuran. Mereka berlari berpencaran dengan arah yang berbeda-beda. Sungkana dan Sumbaga tidak mengejar mereka. Setelah sedikit membenahi pakaian mereka, keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Ternyata tempat ini selalu diawasi, Kakang, berkata Sumbaga. Ya. Hampir saja kita terjebak. Untunglah bahwa mereka bukan orang-orang yang merantasi, sehingga kita masih dapat melepaskan diri dari tangan mereka. Jika kita jatuh ke tangan pemimpin mereka, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita akan diperas sampai darah kita kering. Jika kita tidak mampu mengatasi tekanan mereka dan sedikit saja berbicara tentang tugas kita, maka Gelagah Putih, Rara Wulan dan Kakang Madiasta akan dapat menjadi endog pangamun-amun. Mereka tentu akan berusaha untuk mengambil mereka bertiga. Bahkan tidak mustahil bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu akan menangani mereka langsung. Sedangkan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu adalah orang yang ilmunya sangat tinggi. Tetapi menurut pendengaran kita, Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah orang-orang yang ilmunya sangat tinggi. Bekal mereka memang banyak, tetapi mereka masih terlalu muda. Kemudahan mereka tentu juga berpengaruh terhadap pengalaman mereka. Meskipun demikian, jika Ki Patih telah menunjuk mereka, maka Ki Patih pun tentu mempercayai mereka. Kita tahu bahwa penilaian Ki Patih terhadap seseorang tidak pernah keliru. Itulah sebabnya maka Ki Patih menunjuk aku untuk ikut pula dalam tugas ini. Ah, macammu. Sumbaga tertawa. Demikianlah, untuk beberapa saat kemudian mereka pun saling berdiam diri. Mereka berjalan cepat menjauhi batu pipih yang nampaknya selalu mendapat pengawasan itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di pintu gerbang kota. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang yang mengikuti mereka, maka mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Madiasta. Mudah-mudahan Kakang Madiasta sudah ada di rumah, berkata Sungkana. Ya. Mudah-mudahan. Dengan cepat keduanya menyelinap jalan kecil menuju ke rumah Madiasta. Sebenarnya lah bahwa Madiasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan memang baru saja pulang. Mereka baru saja mengelilingi Panaraga dan sekitarnya. Silakan duduk. Madiasta pun mempersilahkan kedua orang yang baru saja datang itu. Kakang, berkata Sungkana. Hampir saja kami justru terjebak ketika kami melihat petilasan itu. Kau baru saja mendatangi petilasan itu? Iya, Kakang. Seperti yang sudah kami katakan, kami akan mencoba menelusuri kembali jalan dari petilasan itu sampai memasuki pintu gerbang kota. Jika saja kami menemukan sesuatu yang dapat kami pergunakan untuk mendapatkan jejak Pangeran Renapati yang hilang itu. Siapakah yang telah menjebak kalian? Sungkana dan Sumbaga pun kemudian menceritakan apa yang mereka jumpai dan apa yang mereka alami di sekitar batu yang pipih, yang kemudian oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu dipagari. Madiasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Cerita itu memang sangat menarik. Baru kemudian Gelagah Putih itu pun bergumam. Dengan demikian maka orang-orang yang mengawasi petilasan itu sudah mengenali Kakang Sungkana dan Kakang Sumbaga. Ya, mereka telah mengenali kami. Agaknya petilasan itu memang dibuat oleh orang yang mendirikan petilasan itu untuk menjebak. Bersambung ke bab 578. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.